ya. Pertama kali saya join gitu, saya ngomong Feb harus putar balik. Ngapain putar balik? Feb kamu harus putar balik. Kenapa? Karena dengan kamu bisa putar balik, itu orang yang kamu ajak cara itu akan kasih sama kamu. Oh baru 2 bulan, baru sebulan, kalau kamu udah bisa putar balik, ditanya berapa lama kamu join di grup? Udah kurang lebih setahun. Percaya nggak dia? Percaya kan? Kenapa? Nasabah pada umumnya pasti itu sama orang yang sudah lama dong, betul nggak? Sama dengan kita ke dokter, pilih mana? Dokter yang udah lama atau dokter yang baru buka praktek? Yang lama kan? Baru buka praktek, gimana yang paling benar? Kalau salah gimana? Ya kan? Yang kedua, kalau kamu masih jadi agen, yang kamu garap pertama kan pasti teman-teman tidak masalah. Tapi kapan kamu bisa sukses kalau teman-teman yang kamu garap itu? Lama-lama kan pasti kamu merambat kan, temannya teman, saudaranya teman, bosnya teman, segala macam, betul nggak? Nah, kalau kamu nggak bisa terus terbalik, pertanyaan saya, mungkin nggak waktu kamu dikasih referensi, mungkin ke rumahnya saudaranya yang punya toko, terus kamu datang, Cici, oh bisa nggak tuh, Febian masuk dalam atau toko keluar dari talase, supaya bisa terjelasin, mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin kan? Masa tulis diolak-walik, olak-walik, tapi ini kan iya ya, masuk akal ya. Kenapa aku nggak coba? Dari pengarahan itu, satu malam teman-teman, saya dikasih terbalik loh. Saya tulis A, B, C sampai Z, A, B, C, Z, sampai banyak teman-teman. Terus saya gabungkan dengan cara saya presentasi dengan Pak Ali. Oh gitu ya, oke, coba teman. Dan akhirnya bisa. Dan banyak agen sukses biasanya, dan kemungkinan besar hampir semua pasti bisa terus terbalik. Ya, kecuali kalau kita sama teman nggak masalah, ya kan? Kamu di sebelahku, gampang, betul nggak? Sama teman, tapi kalau sama orang luar biasanya susah teman-teman. Ya, tanpa aslinya, toko kan mau ketemu tidak harus terbalik. Nah, jadi masalah presentasi ya. Dari pertama saya di akhirnya sampai sekarang kalau presentasi ya sama. Kalau presentasi kita punya mata harus lihat mata nasabah. Jangan presentasi cuma diiku itu nasabah suruh lihat kepala kita begitu ya. Jadi presentasi lihat mata nasabah ya. Saya pun dapat ilmu ini dari Pak Hartono itu satu ya. Kamu kalau sampai orang lihat mata kayak, jadi kamu bisa berani lihat mata nasabah, kamu punya percaya diri yang tinggi. Jangan kamu takut lihat mata nasabah ini. Ya, lihat mata itu di tengah-tengah itu. Jangan lihat model seperti apa itu. Maksudnya apa bu? Ya mungkin kan ada perempuan kalau kamu protek kamu lihatin terus, lihat mata, jangan lihat yang aneh-aneh nanti perempuannya takut. Oh iya ya. Ya, jadi presentasi saya biasanya seperti ini teman-teman ya. Saya tidak pernah ngomong Pak, saya menawari asuransi kalau saya presentasi ya. Saya ngomong, permisi Pak, saya dari Indonesia Pak. Hari ini saya mau kasih informasi ke beberapa orang di sekitar sini Pak. Tugasnya Febian sehari harus kumpulin 10 Pak orang yang mau kasih pendapat tentang komunikasi dengan saya Pak. Just info buat Bapak, tolong Pak, Bapak kasih saya informasi, kasih saya masukan Pak. Hari ini saya bertemu 6 Pak, 4 orang lagi Pak, saya selesai tugasnya Pak. Bisa ya Pak, bantu saya orang yang menuju kasih pendapat Pak. Kira-kira orang tolak nggak teman-teman? Ya, Pak udah 9 Pak, kurang 1 Pak. Saya kasih informasi dan minta pendapat Pak. Udah malam Pak, udah sore Pak, saya ada tulisan Pak. Bisa ya Pak ya? Kira-kira orang dengerin nggak teman-teman? Dengerin kan? Ya, tak kenal maka tak sayang teman-teman. Nggak tahu produk makanya dia nggak beli. Ya, jadi begitu orang oke, langsung saya cerita seperti ini teman-teman. Ya, mungkin semua udah tahu ya, bukan Pak Ali ya, karena ini presentasi poinnya ya, saya cerita seperti ini teman-teman ya. Saya gampang orang. Nah, Pak, Bapak setuju nggak Pak? Manusia Pak, kerja Pak, dari pagi, siang, sore, sampai malam Pak, bahkan Pak. Itu kan tujuannya cari yang namanya uang Pak. Betul ya Pak ya? Begitu mempunyai uang Pak, uang ini kan kita pakai untuk namanya biaya hidup Pak. Nah, dari uang dipakai untuk biaya hidup, kalau ada sisa Pak, biasanya orang bisa kan uangnya ditabung ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Oke, Pak, benar Bapak, bicara Bapak namanya apa? Yopi. Oke, Pak Yopi. Tujuan Pak Yopi nabung itu apa Pak kira-kira Pak? Masa depan ya. Yang kedua Pak Yopi? Untuk anak. Untuk anak ya. Yang dibicarakan di sini mungkin untuk pendidikan anak ya. Yang ketiga, betul nggak kalau kita ngomong sebagai biaya darurat Pak? Betul ya? Nah, Pak. Jadi di sini saya uraikan lagi teman-teman, namanya impian ini Pak. Menurut Febian Pak, setiap orang Pak pasti ingin mempunyai masa depan lebih baik Pak. Ya, hari esok harus lebih baik Pak. Tidak ada orang yang ingin hari esok lebih susah, ada Pak ya.
Nah, yang kedua Pak, setiap orang Pak pasti ingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya Pak. Betul ya Pak ya? Kalau bapaknya cuma bisa lulusan SMA Pak, pasti bapak tidak ingin jadi anaknya sarjana Pak. Ya Pak ya? Dan lagi biaya sekolah Pak, setiap tahun naik Pak. Zaman kita dulu sekolah Pak, dengan zaman anak kita nanti Pak kuliah, pasti beda biayanya Pak. Betul ya Pak ya? Yang ketiga, hidup dengan keharuan Pak. Kalau butuh apa-apa, kita nggak usah beli pendidikan Pak. Nah, dari ketiga hal ini Pak, kalau kita boleh simpulkan Pak, ya, ini namanya impian setiap umat manusia Pak. Nah, untuk mewujudkan impian ini Pak, caranya cuma satu Pak, yaitu orang harus menabung Pak. Karena dengan menabung Pak, impian seseorang itu bisa terwujud Pak. Nah Pak, hari ini Pak, Beben mau cerita ke Bapak Pak, ini Pak, Beben mau sharing Pak. Nah, contoh nih Pak, ada orang namanya Pak Ali. Dia usia 30 tahun ya. Pak Ali sadar, iya Feb ya, ternyata kalau aku ingin mewujudkan impianku ini, aku harus nabung. Maka Pak Ali komitmen nih, nabungnya dia di rekening biasa. Rekening biasa ini contohnya seperti di BCA, di kebanyakan bank yang ada. Oke, bulan pertama Pak Ali nabung 2 juta. Bulan kedua nabung 2 juta. Bulan ketiga nabung 2 juta. Setelah 3 bulan Pak Ali nabung Pak. Pak Ali sadar, ternyata Pak, kalau aku benar-benar ingin mewujudkan impianku, aku nggak bisa nabung cuma 3 bulan kok. Kalau cuma 3 bulan kok impian nggak boleh terwujud Pak. Maka Pak Ali komitmen Pak, nabung sampai 10 tahun. 10 tahun sama dengan 120 bulan kalikan 2 juta plus bunga. Betul ya Pak ya? Nah, ini kalau kejadian selama 10 tahunnya Pak Ali sehat-sehat Pak. Yang namanya hidup Pak, jangankan Pak 10 tahun Pak, besok loh Pak jadi apa Pak? Kita bisa tahu nggak Pak? Nggak bisa Pak. Hari esok adalah sebuah misteri Pak. Ya, gimana Pak kalau di bulan keempat tiba-tiba itu Pak Ali jatuh sakit dan ke dokter dan ngomong Pak, Bapak kena sakit keras Pak, di kanker jantung atau stroke, dan itu minta uang sebesar 200 juta Pak. Kira-kira masalah nggak Pak buat Pak Ali? Mau nggak Pak? BCA ini kasih Pak Ali uang sebesar 200 juta. Mau nggak Pak? Ya mau kan? Pak Ali BCA mau apa? Ambil aja Pak Ali uang Bapak 2 juta kali 3 plus bunga. Kasih kurang Pak. Dari mana Pak? Kira-kira Pak Ali dapatkan kekurangannya supaya Pak Ali bisa berobat dan sembuh Pak. Iya ya. Nah, maksudnya ya, kalau saya ketemu sama orang yang bikin janji bukan jodoh, saya ini selalu pengen ketemunya di rumah. Saya nggak pernah jadi yakin sampai hari ini presentasi di exerso, di mall, di kafe, jarang. Kenapa? Karena saya berpikir begini, kalau saya prospek orang, apalagi laki-laki ya segala macam ya, prospek di mall, exerso, ada cewek lewat, boleh teman-teman. Konsen nggak teman-teman? Yang konsen. Kenapa? Konsep presentasi ini teman-teman, semua orang ibarat ya, Bapak hari ini sehat walafiat, mau nggak beri balsam Pak? Nggak mau kan? Ya kan ditempelin orang belum biru semua itu, mau nggak beri balsam? Betul ya. Nah jadi intinya saat di sini nih kita buat orang itu punya masalah teman-teman. Ya saat saya ngomong pinjam, saya bukan hanya ngomong pinjam tok, saya cerita teman-teman. Nah untuk cerita ini kan butuh satu kondisi yang tenang supaya saya punya pikiran bisa ngatur dengan dia punya pikiran, bisa mempengaruhi dia teman-teman. Ya contoh kalau misalnya saya ngomong pinjam, saya sambil Pak, maaf Pak ya, kan Bapak hari ini butuh uang 1 juta Pak, ada kata Pak, sakit Pak, Bapak itu lebih Pak hari ini, ada nggak Pak, mau beli uang sebesar itu Pak, dengan alasan Pak, ada sedikit saja, betul Pak. Nah Pak, masalah ini Pak, saya punya pengalaman Pak, ya saya punya ilmu namanya Erwin Pak, ya namanya itu umur sekitar 49-50 tahun 2001 Pak, itu teman baik saya, namanya itu orang awam, dia nggak tahu Pak, dia cari keputihan Pak, dipikir keputihan biasa, sebulan terakhir campur sama darah Pak, dia ke dokter lagi ngomong kanker, lalu stadium 2, dia ngomong sama pokoknya pulang, dokter ngomong pokoknya orang Bali sama Singaraja, aku cuma bisa jadi kanker terakhir, gara-gara suatu sakit biasa, ini obat terus butuh orang itu cepat diam 1 juta gimana aku pokoknya mau apa cepetkan dulu besar aku mau sih bikin kamu cepet diam tapi sangatnya satu
saya Pak, dokter lagi Pak, antri lagi Pak, cuma pengen tanya Pak, dok kalau saya punya uang 1 juta, itu berani nggak sampai saya sembuh? Bapak betulnya apa? Bu, pertanyaan itu sulit saya jawab Bu. Coba ibu pikir, kalau saya kembali ke kantor ibu butuh mobil untuk keluar kota, ibu pinjam mobil sama saya, Pak, dok saya punya mobil, saya kasih pinjam, tapi saya punya satu syarat, jangan sampai mobil saya besar titik aja, saya minta kaki baru, ibu berani Bu? Nggak berani kan? Sama Bu, saya bukan berani, saya nggak berani tapi sembuh, saya cuma manusia biasa. Tapi kalau berjanji sembuhkan semua penyakit itu pasti Bu, karena saya sebagai Pak praktek pun disumpah sama fakultas untuk mempraktekkan ilmu yang saya pelajari guna kesembuhan pasien. Kalau sudah Bu, sudah saya berani. Aku minta sama teman saya, dia itu oh, itu nggak berani Bu, itu bukan Tuhan. Dia kita masalah pribadi. Aku yang ngomong, Wah, doktermu nggak berani jamin, itu masalah buat aku. Aku nggak mau geger anakku. Dan aku mau geger anakku. Soalnya gini, sampai kamu meninggal, itu masalah buat aku. Aku nggak yakin anakmu meninggal. Tapi kamu bisa sembuh, pasti tak menunggu saya. Karena kamu sembuh, masih lambat pun, aku yakin kamu balik. Karena kamu pasti kamu melakukan. Daripada gegeran di anakmu, kamu tak sumbang 10 juta. Kalau saya mau buang utang, terus sekarang hari kurang 90, dia pinjam, aku bilang waktu itu berkumpul uang segitu, dia kembali dengan saya ke beberapa kalau mau coba berapa kok juga nanti uang itu ada pembangunan secara hebat. Dia mengatakan gak lama karena udah kasar gitu. Pulang ke Surabaya itu jalannya gak mungkin. Saraf perjalanannya gak enak, ngomong datar-datar. Ya lama lebih gampang, betul udah habis ini. Ya, begitu program tahun 2005 Pak di Indonesia, kemudian awali cerita yang dia ngomong apa? Sebetulnya aku udah cari asuransi sejak awal hari, sejak awal sakit. Tapi aku belum nemu orang yang sangat percaya. Karena kamu dewek di asuransi, pasti untuk kamu. Kiro kan, kiro ini. Mampu kiro, akhirnya itu 5.000 sebulan. Dan dia ngomong gini terakhir, sebetulnya tak pikir-pikir, aku nggak punya hati, tidak punya uang. Tidak punya uang, aku nggak punya. Sampai kami nangis banget. Ya Pak ya, uang itu bukan segala-galanya Pak, tapi segala-galanya butuh uang Pak. Mau sembuh pun butuh uang Pak. Ya, punya 3 ruko di sini masuk orang. Tapi kalau namanya uang, meskipun saudara, ayo tak bilangnya. Apalagi bulannya 1 juta. Ya, kasihan ya Pak, komisi itu Pak ya. Nah Pak, cari pinjaman solusi yang baik Pak. Tidak baik Pak, dan juga ada gampang Pak. Betul ya? Nah, Pak, kalau ada ini Pak, Pak Ali bisa sembuh Pak. Pak Ali bilang ini bisa berwujud Pak. Kalau tidak ada ini Pak, Pak, aset apa yang dijual bisa mencapai uang kayak ini Pak? Mobil rumah ya, atau Bapak rumah Pak, gampang Pak jual rumah hari ini Pak. Pernah nggak Pak, Bapak ada suatu jalan Pak, yang punya di pasar pun dijual merah Chandra, warnanya merah Pak. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi Bapak lewat warnanya merah muda. Hanya sebulan Pak, bulan hujan tidak panas. Sering ya Pak ya? Maka mungkin dari ganti kuning Pak, karena nggak laku Pak. Pokoknya jualin ganti ke orang lain Pak. Kalau mau laku Pak, dijual selalu harga, dijual murah Pak. Betul ya Pak ya? Nah, Pak, kira-kira nih Pak, kalau sampai rumahnya itu dijual murah, yang punya rumah itu melosong nggak Pak? Betul nggak Pak? Pasti dia mikir Pak, aduh aku dulu beli ya, tapi lari yang kaya yang merit, aku nyicil berbulan, 12 tahun, 7 tahun, coba beli Pak. Begitu suami sakit atau sakit ini mau dijual Pak, dijual juga mengganti pasangannya. Kira-kira pasangannya lagi lama itu Pak, cepat sembuh atau nggak panas Pak? Aku nggak hari tidak kira-kira ini solusi yang baik Pak. Dan juga Pak, ya kalau punya aset, Pak hari bisa sembuh. Kalau nggak punya Pak, jangan ikut ke termasuk TV atau termasuk orang Pak. Bukan untuk artis Pak, tapi nggak punya Pak, ada kondisi seperti ini, menimpa Pak Ali. Bisa nggak Pak, dia Pak Ali terwujud? Nggak bisa ya? Nah Pak, hari ini loh Pak, kita 1 menit Pak, yang luar biasa Pak. Yang bisa mengganti Pak Ali, memberikan
hasilan Pak. Begitu ini surat dokter sama hasilan mengatakan benar Pak Ali kena kanker, Pak Ali kena kanker, Pak Ali kena stroke, Pak Ali pasti cari Pak. Kira-kira juga kalau kata ini bisa kasih seperti ini Pak, luar biasa nggak Pak? Ya luar biasa ya nah, Pak. Kalau sampai dokter minta uang bisa dulu Pak, sakitnya Pak Ali itu ringan atau serius Pak? Itu minta Ali kena stroke. Kalau orang kena stroke Pak, bisa kerja lagi Pak. Maksimal. Kemudian bahkan bisa berhenti, betul nggak Pak? Ya, nggak bisa kerja lagi. Penghasilannya pun Pak, kalau saya kerja stop juga ya Pak ya. Pak, kenapa PPDB ini yang luar biasa Pak? Karena PPDB Pak mati Pak. Ini udah sakit, nggak bisa bekerja dan berkembang. Kalau nggak ada berkembang Pak, mau aku pakai apa Pak? Nggak ada kan Pak? Maka Pak, di bulan selanjutnya Pak, itu Pak Ali dibebaskan Pak dari bulan menabung. Udah Pak Ali, Pak stop menabung, meskipun sembuh. Bayangkan Pak, hasil sembuh Pak, Pak Ali nggak usah nabung lagi Pak. Dan rekening ini luar biasa. Rekening ini tahu Pak, kalau sampai ini terjadi Pak, ini stop Pak kerja Pak, penghasilan stop Pak, tapi biaya hidup Pak nggak bisa stop kan Pak? Betul nggak? Anak makan terus, sekolah, listrik, telepon air dibayar biar tidak dari mana Pak Ali punya uang itu Pak? Masalah kan Pak? Pak, dia ngomong ini luar biasa karena ini Pak menyelesaikan masalah Pak. Nah ini nggak bisa berhenti Pak, maka setiap bulan ini kasih sebesar itu Pak Ali nabung. Kalau ini nabung 2 juta, dikasih 2 juta setiap bulan Pak. Ini bisa diambil untuk Pak Ali punya biaya hidup Pak. Nah kalau ini kasih Pak Ali sebesar 2 juta setiap bulan sampai usia 45 tahun Pak. Luar biasa Pak Ali. Rencana nabung sampai 10 tahun Pak. Dari usia 30 sampai usia 40 Pak. Tapi kalau ada apa-apa di perjalanan, maka itu nabung sampai usia 45. Luar biasa Pak Ali. Luar biasa Pak. Kalau ada buat mata-mata ini sama dengan ini Pak, Bapak beli nabung di mana Pak? Di sini apa di sini? Di sini ya Pak ya. Bapak biasanya nabung di mana Pak? BCA. Oke. BCA kalau mulai nabung seperti ini, Bapak mau nabung berapa Pak? Setiap bulan. 500 ribu. Namanya Pak? Itu bisa Pak? Tulis nama. Sampai namanya Pak? Yopi. Tanggal lahir Pak? Tanggal 1 bulan 1 tahun 80. Rokok Pak? Oh rokok. Tulis semua. Jamnya Pak? Kelas 1 benar. Oke Pak. Terima kasih Pak. Informasinya Pak. Pak, ini rekening Pak. Kita belum bisa Pak ya. Nanti Pak di ilustrasi biar besok kata sama Bapak ada manfaat tambahan lain Pak. Nah Pak, apa yang bisa bisa Pak? Tak jelasin Pak. Manfaat ini Pak. Oke Pak, itu kita ketemu lagi ya Pak ya. Oke, sama Pak ya. Jadi saya dulu setiap hari kalau nasabahnya awal dibikinnya berapa? karena nasabahnya awal dibikin berapa? Saya tanya Pak, alasannya apa Pak? Kok Pak? Ini kan luar biasa Pak. Kenapa Pak? Oh ini asuransi. Kenapa? Oh ini asuransi. Pak, ini kan luar biasa loh Pak. 10 tahun Pak nabung jadinya sama seperti Pak. Pak, ini loh Pak. Ini kan hanya Pak yang awal. Tak kenal maka tak saya Pak. Tak jelaskan dengan betul Pak. Tapi Bapak tetap nggak mau. Ya nggak masalah Pak. Kan tujuannya minta pendapat Pak. Dari pendapat ini Pak. Dari 10 orang yang kerja kamu ini Pak kasih pendapat Pak. 7 sampai 8 mau ikut Pak. Minimal 5 lah mau ikut Pak. Karena ini luar biasa Pak. Besok Pak tak jelasin sampai detail Pak. Angkanya seperti apa, berapa uang Bapak. Oke Pak. Besok kita ketemu lagi Pak. Iya Pak. Jadi ini kan teman-teman. Presentasi pertama kita harus benar-benar menguasai gitu. Jadi ceritanya tuh yang enak gitu. Jangan ngomong berhenti orang tidak mood gitu. Ya, paham ya? Ngerti ya? Paham. Paham ya? Jadi saya kalau kita ngomong seperti ini teman-teman. Kalau misalnya aduh, aku harus aku dulu. Kenapa lupa kadang-kadang? Ya, biasanya saya kalau presentasi orang itu dapat apa namanya? Data. Kalau ini nggak mau, saya cerita lagi teman-teman ya. Jadi agen saya itu pertama kali join saya kasih 3 cara presentasi. Kalau kita ini dia belum mau data, saya tidak berdiri dengan Pak. Memang Pak, nabung itu nggak gampang Pak. Orang mau kopi nabung itu memang susah Pak. Betul ya Pak ya? Saya pun juga apa Pak? Suruh nabung itu uangnya tidak ambil Pak. Kadang nabung, kadang tidak Pak. Tapi Pak, itu saya ikut training Pak ya, namanya ADS Pak. Waktu itu
manusia. Dia ngomong gini Pak, yang membuat saya terbuka pikirannya Pak. Dulu siapa yang pernah aku Pak? Dia ngomong gini, manusia itu ada dua macam tipe yang ya, tipe A sama tipe B. Pak, lingkaran ini Pak berbicara penghasilan Pak. Banyak orang Pak di Indonesia Pak, di Asia Pak mempunyai konsep. Jadi kenapa orang Asia itu kehidupannya nggak bisa seperti orang Eropa? Karena orang Indonesia, orang Asia mobilnya itu A. Lingkaran ini Pak berbicara penghasilan. Orang Asia itu punya gaji, begitu dapat gaji Pak, yang pertama kali di otaknya apa Pak? Belanja Pak. Betul ya Pak? Kenapa Pak? Carrefour akhir bulan selalu ramai Pak. Awal bulan antri tidak karu-karuan Pak. Orang kali gajian Pak, Sogo, TP itu malah mereka berpikir, aku belanja sih. Nek orang sisa, baru tak tabung. Betul lah Pak? Nah, orang itu ngomong, orang seperti ini tidak akan punya tabungan sampai tua. Kenapa? Kata ini jahat Pak. Tapi jadi lagi Pak, benar ya. Ya, kadang-kadang sering lah Pak, kita dari supermarket pulang, bongkar-bongkar barang, tanya sama pasangan kita, "Mah, ini aku dibeli, jadi mah harus ada." Sering lah Pak. Kenapa? Godaan diskon. Betul nggak? Apalagi wanita. Wanita tujuannya ke Galaxy mau beli bando, pulang beli barang banyak, cuma satu lah dibeli teman-teman. Ya, tujuannya beli bando. Sampai mau beli macam-macam sampai rumah dicari bando nggak dibeli teman-teman. Kenapa? Bando nggak diskon teman-teman, yang lain diskon. Betul nggak? Ya, sering seperti itu teman-teman. Makanya manusia kalau kerjanya seperti ini belanja sih pada nabung sampai tua nggak punya. Ya, kenapa? Karena kita prioritas adalah belanja. Orang Eropa, duitnya Pak, itu punya gaji, cukup ya cukup. Karena mereka sadar, menurut ini Pak, jangan lagi Pak. Betul Pak ya? Pak, saya mau tanya kalau Pak sakit banyak Pak. Orang punya income 10 juta, sama orang punya income 5 juta. Mana lebih kaya Pak? 10 juta. 10 juta. Belum tentu Pak. Kalau 10-nya mau biar orangnya gini Pak, 5-nya mau biar orangnya gini. Orang kaya Pak, tidak boleh jadi dapat yang mengasihkan itu ya. Bapak kita bisa sebutkan. Pak, sejak dia kita itu Pak, pikiran saya tidak terbuka Pak. Tambah lama tambah saya pada tua Pak. Cuma kita menurun Pak. Kita bisa menurun, penghasilan itu menurun Pak. Bisa nggak Pak kembali lagi? Iya ya, sadar lagi ya. Terus tua, aku tak balik muda lagi. Kalau Bapak, orang yang tua-tua nggak punya uang, suruh kembali muda lagi, dia nggak mikir seperti ini lagi Pak. Dia akan tidak seperti ini Pak. Tapi nasi nggak bisa jadi bubur Pak. Udah tua, mau nggak mau Pak? Kerja Pak. Kalau bisa beli mau nggak mereka? Pasti mau Pak. Kenapa? Ini fisik udah nggak bisa beli Pak. Ini encok, betul nggak? Nah, ini manusia Pak. Pak, cerita ini Pak, udah membuat pikiran saya terbuka Pak. Untuk saya mengaku Pak. Setelah itu Pak, itu orang pintar Pak. Dia cerita lagi Pak. Ya, biasanya kalau saya cerita ini, orangnya udah mantu-mantu, udah mulai setahun. Iya, penting ya, iya, penting ya. Akan baik teman-teman. Pak, ini cerita terakhir Pak, yang membuat saya komitmen itu berhasil Pak. Manusia Pak, ada 4 titik penting Pak dalam hidup Pak. Yang pertama adalah usia 0 tahun Pak. Itu orang laki. Usia 25 orang itu dewasa. Usia 55 usia 80 dan 9. Betul ya Pak ya? Nah, orang itu ngomong Pak, saya bingung, orang itu punya pikiran yang tidak pernah saya pikirkan Pak. Sehingga sampai hari ini saya itu hafal hati Pak. Kenapa? Itu kita membuat saya komitmen untuk mengaku Pak. Usia 0 sampai usia 25, seorang ngomong, belum. Selama orang tua kita masih konflik, kita lakukan berapa? Semua minta apa? Minta apa? Pak, mau beli motor lah, Pak, baju Pak. Pak kasih duit dong Pak, mau pacaran Pak, bener gak? Semua minta orang tua. Dari 25 sampai 55, ini usia kita produktif. Alias usia kita cari duit. Pak, Bapak sadar Pak? Kita cari duit Pak, dari usia 25 sampai 55 Pak. Tapi kita itu butuh duit Pak, kita itu habiskan duit Pak. Dari usia 25 sampai 60 Pak.
ini jadi terus waktu itu ya ada orang Pak, saya kan punya anak Pak, kan anak saya bisa dipindah ya, dia ngomong apa? Itu semua ada. Nah itu pikiran yang salah. Yang bukan salah, itu pikiran yang salah. Itu orang kasihan. Mereka berpikir apa? Aku punya anak, bukan di depan itu orang. Dia ngomong, ibu punya anak. Pertanyaan saya ke ibu, kalau anak itu tanya, mungkin masalah. Benar? Aku bisa ngomong, itu juga masalah. Kok bisa? Coba dipikir. Anak itu kaya Bu. Yang kaya itu anak itu. Dan masalahnya, betul nggak? Satu anak ibu Bu, satu bukan loh Bu. Anak mantu loh Bu. Kita minta 5 juta setiap bulan. Kapan Bu? Kapan Pak? Tapi kita minta itu setiap bulan. Gak tahu kita minta kredit ini. Akan bertahan sampai berjalan. Pak, kalau polisi itu Pak mau tahu ini apa? Gimana perasaan Pak? Kesal-kesal, kasih tahu saya. Beli anak, punya keluarga, ini anak kita pas-pasan Pak. Apalagi sampai kekurangan Pak. Hati orang tua anak seperti itu nggak apa-apa. Sehingga anak-anak itu saudara itu nggak perlu seperti itu Pak. Ya, nanti lebih masuk akal orang itu. Orang kayak kok yang bisa apa? Saya bagi orang tua, nyekolah anak itu tanggung jawab. Tapi bagi anak saya, ini hidup saya saat saya tua nanti itu bukan tanggung jawabnya dia. Jadi kalau sampai saya susah di usia tuanya nanti, tanggung jawab saya seperti itu. Saya tidak bisa sadar. Saya kenapa? Penting nggak Pak? Ya, anggap Pak anak itu yang hari ini Pak. Seperti itu Pak. Kalau hari ini Pak mau saya bertanya itu saya dari kota Utara dilanjut Pak. Kalau saya nikmati kalau usia 2 tahun, ibarat naik gunung Pak. Mana lebih berat Pak? Dari sini atau dari sini? Ya, dari sini ya Pak ya. Ini ya Pak, bisa cukup nabung 1 juta sebulan untuk mendapatkan besar 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kalau Bapak pengen 5 tahun ke depan Pak, yang bisa lah Pak nabung sama seperti saat Bapak nabung hari ini Pak. Ini ya Pak ya. Jelaskan kerjaannya, tujuan kerjanya. Saya di sini Pak ya. Terangkan menangkan pekerjaan, ya kan hasil sebuah pekerjaan. Nah, nanti apa namanya dulu Pak? Kira-kira bisa nggak Pak kita tanya Pak? Apa mampu lagi berapa hari itu? Nah, macam. Jadi saya selalu cerita seperti ini. Nah Pak, orang sih belum mau kasih saya cerita lagi. Pak, mau apa yang akan aku Pak? Saya ini bingung Pak kenapa Pak? Dan saya juga bingung Pak sama orang yang setiap namanya ulang tahun Pak, selalu Pak dirayakan. Komentar pas ini selalu begini panjang umurnya serta mulia, betul ya Pak ya? Manusia selalu berdoa Pak, Tuhan kasih aku banyak umur, Tuhan kasih aku banyak umur sehat-sehat, betul ya Pak ya? Pak, manusia itu Pak punya masalah cuma itu ya Pak sebetulnya Pak. Ingat terlalu cepat atau ingat terlalu lama. Dikasih umur panjang, kalau buat tabungan Pak, masalah nggak Pak? Masalah ya Pak, dikasih umur tahu Pak, artinya tabungan Pak, susah nggak Pak? Susah loh Pak, dikasih umur pendek, kasihan anak-anak istri Pak. Ini loh Pak, dikasih umur pendek Pak, ini tabungan Pak. Semakin tua Pak, biaya itu semakin mahal Pak. Kayak vitamin, osteoporosis, segala macam, makan lemak, minum obat, makan dikit minum obat, betul nggak Pak? Masa Pak, tak bikin nulis aja sih Pak, makin gila Pak. Omong sih Pak, gitu Pak. Jika bisa sih Bapak bisa lihat. Bapak mau naik, oke? Keberatan, itu juga bisa Pak. Sehingga Bapak akan beli kalian juga. Ini berapa? Kenapa? Pak, jangan minim Pak. Saya nggak bisa kasih patokan Pak. Kenapa Pak? Namanya minim, namanya harga. Itu setiap orang bisa juga Pak. Kalau semua sama Pak, ngapain ada mobil Mercy, ngapain ada mobil pinjam Pak? Pakai pinjam semua kok Pak. Nggak mungkin ya Pak. Betul Pak? Kalau orang punya uang banyak, dia pasti beli Mercy Pak. Kenapa? Kenyatanannya itu beda Pak.
sama-sama tabrakan dengan tempat yang sama Pak, yang naik kencang nanti Pak, yang naik resi nanti Pak, sama Pak. Bapak nabung lebih banyak, oh Bapak lebih banyak Pak. Nabung dikit, oh Bapak lebih dikit. Manfaatnya pun juga beda Pak. Nah, kecuali Bapak nabung saya Pak, paling tinggi Pak. Karena saya bukan anggotannya Bapak, Bapak nabung Bapak sendiri. Bapak layak punya berapa Pak? Nah, Bapak sih mampu ada 2 juta sebulan. Ya, saya kasih harga. Saya pernah bayarnya di saya prospek orang guna kan ya, nabung 500. Saya lihat posisinya manajer, saya lebih. Oh, bukannya apa ya? Bukan ini ya, sorry loh. Ini kasih karyawan loh. Saya sih ngopek loh, kok nabung ngopek kacang ini loh. Kok ini sakit loh, mau tak mau masuk kamar ngopek aja. Ketularan tonggo-tonggo ini loh, sama parah. Aku yakin lah, pokoknya orang pernah paling tak PPI, paling elek kelas 1. Nah, bagaimana? Dari ngopek ya, di dasarnya. Ya, kadang-kadang orang ini perlu disentil egonya. Ya, mahasiswa loh Pak, nabung 300 loh Pak. Bapak manajer Pak, nabung 500 Pak. Masuk akal Pak. Oh nggak bener Pak, musir aku musir PPI gara-gara memang ngopek nggak mau, itu cuma langsung aja ya, aku suka lah dulu, itu memang ngopek, rumah kita sampai kecil, aku sakit dikasih tau, kotor nggak dia, jadi ya sudah, ini kayaknya aku memang lebih kok mau kecil, kayaknya harus sudah sekarang, padahal itu nasabah sudah tanda tangan SP aja, tak lihat akhirnya, rumah ini, nah ini halak sih mau, aku nggak ngopek aja, ini bener lah ini, bener ini sih kontrapi kukuku, tadi lagi dasarnya. Ya, jadi jangan pernah ngomong dulu teman-teman. Saya ini udah terkenal teman-teman, raja sampai teman-teman, raja 300.000. Zaman saya agen, kiosnya saya 300.000-an semua teman-teman. Karena saya nggak punya pasar teman-teman. Toko-toko tak masuk itu, toko perancangan, dan macam konco-konco kan tak masuk 300-500 itu sakit daya teman-teman. Tahun kedua, saya jadi agen. API saya, nasabah saya, tak kalkulator. Nek 500-an semua, saya berangkat ke Vienna teman-teman. Tapi karena agen 300 sih, saya nggak berangkat teman-teman. Ya, jadi itu yang pengalaman. Agenku ada jualan sapean. Sekarang agen saya jualannya gopek. Kebetulan nih dari dulu jualannya sapean teman-teman. Ya, yang penting jadi duit gitu saya dulu. Ya kan? Jadi saya tidak tambah ngerti, tak satu tak suruh aku di gopek. Ya, jadi boleh dia dapat berapa? Itu tergantung kita buka harga berapa. Betul nggak? Membeli tergantung apa yang dibicarakan oleh penjual. Penjual ngomong 5.000, dibeli nggak 5.000? Ya. Saya jual sama ini dan yang sama 10.000, dibeli nggak? Tanya, lu kan mau lebih murah, sakit hati, betul nggak? Jadi tergantung penjual juga ada berapa. Ya kita ngomong aja, ini berapa kita tahu ada berapa. Loh, untuk kalau 300 loh, teman bapak lah enggak. Kelasnya bapak itu 500.000 Pak sebulan, Pak. 1 juta sebulan. Ya, kalau kita buka 300.000 ya, dia hanya 300.000. Kalau bukain 2 juta kan saya berat. Kenapa? Nabungnya saya 2 juta berat. Saya bisanya cuma 1 juta atau 750. Nah gini loh, masalah kira-kira nabungnya kuatnya berapa itu tergantung kita punya PKI. Yang kita tanya di depan rumahnya ada stick golok, kita udah beliau, ada versi mau nabung 1 juta nggak masuk akal loh. Biar kalau makan seharinya sama istrinya anaknya paling udah 1 juta sendiri. Mungkin sudah punya Hah? lain. Kenapa? Mungkin udah punya polis lain. Polis lain jadi minta Pak, polisnya mana? Dia di sini Pak. Saya punya nasabah polisnya tak kumpul. Polisi wah kena karuan. Tapi karena dulu tak datang terus, mana ya kalah. Ya, sebetulnya kasus-kasus terjadi, cuma ulat. Ya, ulat. Saya punya sampai di Malang itu pengalaman yang sampai hari ini kami lupa. Itu sekarang jadi saya jadi baik. Saya keliling itu dibarengi sama nasabah saya kasih dibayar. Tapi itu Pak keliling mana lah toko-toko ada nanti minta orang bikin di Malang. Iya guys, kalau itu di kos-kosannya ada macam toh. Datang ke tokonya dia ngomong gini, asal aja lah ini. Ada main lagi. Selama saya buka toko, saya nggak pengen aja asuransi. Kok ada ini, Pak Karimun, itu loh, kartu namanya orang serius. Nah, kok ada pernah motor ini nih, beneran lagi asuransi. Sakit hati harus, sakit hati teman-teman. Tuh,
Hari ini keren motor tuh, tapi nek kok malah dibagi ya, tahun depan dibeli mobil. Wah, iki orang nafsu sak dunia ya. Saya jadi gitu, simpan kok ya. Tak ada yang gini, apa? Tak pikir sih kan, ini lah, mana kamu tak kabari, tak pikir sih. Tak ajak terus ini, bos tak mau. Pulang ya, jangan sih kok, PP tak mau. Ini minggu depan tak mau lagi. Ya udah ini. Berapa lama? Hah? Follow up-nya berapa lama? Saya follow up orang itu ya, kurang lebih sekitar 2 bulan. Setiap minggu saya main malam naik motor. Saya, Tidak kelamaan. kenapa? Saya punya keyakinan ini orang pasti melok. Jadi gitu loh. Kalau saya lama-lama kalian jadi agen, itu pasti ngerti lah. Orang ini tak antai terus melok nggak? Ya, ada feeling gitu. Kalau ini bulan minggu depan. Baik, kok baik? Terus dipikir, loh, kan nggak usah mereni, baik? Untuk kok tak telepon gitu. Jangan apa? Sekalian aku gini, nanti kok lah, ambil aku cari-cari kan aku mikir. Jadi, siapa tahu ada hasil. Apa nanti kita nggak telepon? Itu aja datang lagi teman-teman. Sampai yang kelima, dia itu lihat saya ada setan teman-teman. Dia bikin nota saya datang. Kok? Wih, kamu udah di mana, Beb? Kenapa udah di mana ibu? Kok nggak tahu mikir ibu? Tadi aja ibu. Nah aku nggak pernah ini. Kamu datang lagi? Iya. Kata-kata dulu gitu kan. Yang tahu saking di sakno mungkin ya, atau apa saya nggak tahu ya. Tanda-tanda namanya 1 juta. Ya, kali itu kan ada datanya orang dipanggil secara finansial nama anak itu belum ulang tahun tak ada ini lagi teman-teman tak push yang melok kurang sebulan kok tak ada lagi benih kapan kok ini kan masih ngerti ya gak kayak gua kontak terus benih penting kok misalnya aku minta hari pensiun kok itu anakku kok nggak bisa dong ketika aku di satu sambil pensiun dewek tapi anak dewek nggak bisa di hati kok sudah kalau PM udah lama anaknya nangis loh tahu semua ini cair ya loh cair dikasih referensi lama ketemu setahun lebih mau tengahnya teman-teman anaknya 2 kan teman-teman bawa cincin beli barang teman-teman ya kok lama aja ya cincin wah tuh Beb ini kok ini anak pertama melok anak kedua harus adil ya loh kayak ngono Beb aku melok bujuku melok anakku melok saya lahir mana aku melok mana tolong dia ngomong terus yo, ojo ketengane yo. Kita biar teko maneh begini dua anak. Ya, kadang-kadang butuh ulet teman-teman. Ya, dari situ dikenal lagi referensi. Ya, paham dulu. Jadi saya minta buka pikiran orang seperti ini. Ini saya nggak mau lagi teman-teman. Saya tanya lagi, kok. Mas kok kali ini aku kurang apa baca. Aku tanya, ayo dari Senin sampai Minggu. Hari apa sih aku paling suka? Minggu ya, kerja, satu minggu ya, kerja hari, satu senang. Enggak lah. Karena aku asik kerja. Kenapa? Siap hari Senin sama hari Sabtu. Aku pikir aku kalau pikir baik-baik dari usia ini sampai ke sini masih lama aku sampai ke sini Selasa itu tahu. Everything is for you. Dan itu tanpa ada uang masuk. Ya apalagi orang yang konco ngomongin lebih enak. Soalnya bukan aku lah. Akhirnya aku pengen berusaha nanti. Nah aku bisa kuliah di aku yang baik. Aku yuk. Itu anakku bisa sekolah. Anakku bisa sekolah. Apa yang konco itu? Kenapa konco itu harus tahu? Dia itu api kan. Mungkin aku di sekolah aku berbelok. Kalau orang konco ngomongnya gitu teman-teman. Kalau aku tinggi, kalau orang siapa kan yang boleh sekolah? Kamu tak melok, aku tak pernah sampai yang melok. Aku memang melok, aku buat tapi waktu itu Pak. Aku tidak sulit berdiri. Siapa yang hebat? Tidak mau melok, mama lo. Wes bi, nggak usah bi. Dulu sih kuat. 30 tahun umur, nggak tahu sakit, nggak tahu nanu. Wes aku coba asuransi lah. Nggak seneng ngomong asuransi. Tapi kalau hati, jaga jarak kalau memang naik. Pulang teman-teman. Udah lama anak itu kenapa teman-teman setahun lebih kena fatty liver teman-teman. Liver itu terus normal. Dia bisa aja. Saya datang. Kata-kata pertama yang keluar dari mana ya? Bi, lu bawa forme ikut asuransi nggak? Dulu sudah tanda tangan. Rasanya ini akeh. Nggak bisa, ini sakit tapi ikut tanda tangan. Akhirnya apa teman-teman? Memang anak itu. Memang harus jadi.
gara-gara terus masak bener. Ya, jadi ini nggak boleh nyerah bener. Ya, presentasi oke, follow up juga penting. Presentasi itu pinter, orang mau melok nggak pernah di follow up. Nah, lagi agen baru, di follow up terus saya. Lebih ini ngambil agen sering follow up, betul nggak? Akhirnya yang lain nggak bisa nggak? Sering agen yang lain, kita yang menabur, orang lain lah yang memulai. Paham ya teman-teman? Ya, ada pertanyaan nggak? Kurang lebih kita presentasi. Ya. Oh gini, orangnya kan kaya ya. Dia bilang gini, asal itu udah banyak untuk cover misalnya satu program misalnya gitu udah. Jadi aku nggak perlu asuransi apa yang untuk tabungan pun aku sudah sedia gitu. Satu anak sekian sampai usia mereka berapa puluh itu sudah. Kalau tidak Ya, karena kayak itu sebenarnya kita berusaha ya. Masalah kan tergantung orangnya. Ya, Pak, orang kaya pun Pak, itu asuransi. Kalau makhluk ini bukan asuransi Pak. Kalau penyakit itu pun bukan asuransi Pak. Ininya Pak, kalau kita bisa kasih uang lebih untuk istri dan anak, masa kita nggak mau Pak? Jadi Bapak yang Bapak, harta yang Bapak punya Pak, Bapak ambil sisihkan 1%-nya, 5% untuk nabung di sini Pak. Nek sampai kan apa-apa Pak, tabungan itu nggak satu lah Pak, dikasih cuma-cuma Pak. Bapak mau nggak Pak? Anggaplah Bapak nasabah prioritas BCA, Bapak punya uang 10 miliar. Maaf kata Pak, sakit nih Pak, mau ambil. Pak, saya mau ambil uang saya 10 miliar untuk berobat. Pak, orang BCA kan menunggu Pak, karena Bapak nasabah prioritas Pak. Bapak 10 miliar nggak usah diutuh Pak. Tak kasih cuma-cuma Pak, 1 miliar Pak. Bapak mau nggak Pak? Intinya orang kaya pun ini dikai gratisan itu mau ya, benar nggak? Saya sudah-sudah ini dikai gratisan itu mau, nggak ada orang nolak nanti. Tapi itu nggak mau, intinya apa? Bukannya dia nggak mau dikasih uang lebih, ini orangnya nggak niat musik kita loh, ya. Jadi ini ya seperti itu. ya aku lagi sudah nggak tadi tidak kan bisa pulang lagi katanya kok nggak dianggap Gitu loh, kadang-kadang kita harus sabar ya. Aku punya nasabah sudah 2 tahun Pak. Setiap aku datang dia ngomong apa? Feb, susu ini senang deh kamu. Cuma aku tidak senang asuransi. Lu lagi sini ngobrol lagi susu. Lu pas lewat mampir aja ngumpulin. Ini mau apa? Ini mau tanda. Gak usah bayar. Tapi jangan ngomong asuransi. Tak parani gitu. Tak pakai jurus yang sama. Kamu teman-teman. Ya ada orang yang sebulan 2 bulan didatangi tapi bisa ngelok berminggu. Aku tidak mau sampai 2 tahun. Aku datang. Minum mau. Ambil apa? Mantap, aku aja minum. Pertanyaan yang selalu dikatakan sama dia. Saya di asuransi kan, saya sukwis cukup. Udah ngomong asuransi lagi. Dicak ngomong lain-lain. Pijet nanti juga enak deh. Ngomong ini, motormu apa? Benak no, tengoknya. Ayo ngomong. Nah, kenapa? Sampai akhirnya saya udah bosan gila kok berbulan tak parani tak tinggal ya 3 bulan kali tak parani sampai akhirnya tahun 2007 2008 saya udah tak punya bulan saya mampir kita yang dekat saya udah asuransi sih terus jadi asuransinya beu aku tuh kok pengen tengok tahu asuransi iya omonganmu itu bener ceng ya aku gitu kan ceng apa nih sebenarnya bener apa nih sebenarnya lu kenapa ngomong ya aku gue ini usaha step-up, duit pengutar. Lu gak pernah ngomong, sampai butuh apa, sakit, netralnya bisa enggak? Tak pikir akhirnya haru lah. Teman aku sakit kan. Harus sama pernah sih sebelum. Ternyata aku ini punya sakit gini kan. Tak biar-biar no. Begitu dironcan, diles di bedah. Busuk usus buntu kan. Potong wak ya, mari kuno infeksi mari kan. Wih, aku udah 20 juta kan. Tabungan, kekuras kabeh. Aku bayar toko itu. Langganan itu boleh nyantol kabeh. Bener asuransi itu penting ya. Aku gak punya duit mau tak punya rumah, aku sakit. Wis tak penting ya. Aku juga asuransi. Ya, 1 juta, anak 500. Itu waktu 2 tahun. Bisa, khusus buntu nggak masalah. Di situ tulis ada khusus buntu. Kenapa? Bukan kalau khusus buntu tidak. Soalnya khusus buntu itu tidak akan berulang 2 kali. Kemungkinan besar tidak akan berulang kali. Kan dipotong gitu.
Kalau nasabahnya menghindar, Hah? pegang udah dari ketinggalan uangnya menghindar. Gimana? Nasabahnya menghindar. Tidak ada. Telepon sudah nggak ada, nggak mau ketemu. Foto aku sampai nggak dulu ada dari dulu. Hah? Ada solusinya. Solusinya apa? Beda beda terus. Ini menghindar. Solusinya cuma satu, bisa langsung sidak. Saya itu nggak mau. Jadi nggak semua orang bisa jadi sama kita. Nggak semua orang bisa jadi sama kita. Ya, jadi kalau ketemu orang, pikiran saya ketemu orang, saya belajar. Semakin saya sering belajar dan semakin pintar ya. Jadi belajar kita ya ketemu orang. Kedua, aku niat tolong dia mau ditolong. Ngapain pusing ya loh? Jangan pernah berpikir, ya berjual sosial. Jangan goblok aja. Dia jadi nabung, dikasih proteksi, tak dulu. Ya wes, ngapain aku pusing? Ditolong mau cari orang lain kok. Yang ketiga, mengisi waktu luang. Jadi aku di rumah nonton Manuhara, macam ya loh. Ini aku proses. Dulu waktu aku saya agak, itu saya suka fitness teman-teman. Jadi tadi di Indonesia saya nggak fitness teman-teman. Setahun lebih saya nggak fitness. Malam itu besoknya fitness saya nggak fitness. Kontak, suatu jomblo teman-teman. Jadi 3 berarti jadi 7 naik 10 kilo. Akhirnya itu income udah lumayan, fitness lagi teman-teman. Jadi harus ada waktunya, ada harganya harus dibayar. Ya, nggak semua orang mau dalam asuransi. Bahkan kami jadi musuh aja teman-teman. Ada pertanyaan? Silahkan 2 lagi pertanyaan. Kalau misalnya orang ini kayaknya ada ini ya, lebih kalau saya nabung mendingan saya investasi yang lain yang lebih bagusan kan ada timbang di sini. Dia bilang seperti itu dan ya pokoknya lebih baik di tempat investasi dalam bentuk lain kalau misalnya di sini terus. Itu pun nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kayaknya memang dia nggak terlalu butuh karena dia mungkin masih sehat kan gitu kan ini. Tapi gimana cara supaya kita itu bisa membuat pikiran orang ini menyadarkan gitu supaya dia tuh ini meskipun produknya ada investasinya tapi juga menambah ya penting buat dia gitu. Ya kita langsung sekali namanya investasi itu jangan satu berangkat Pak. Apa suka investasi jangan beli emas terus Pak. Bagi-bagi Pak. Ada emas Pak, kopi Pak, ada tanah Pak, mungkin ada asuransi Pak. Jadi namanya investasi Pak. Salah satu hukum dalam berinvestasi jangan simpan telur dalam satu keranjang Pak. Beli emas juga tidak masalah Pak. Beli tanah bagus Pak. Tapi itu juga penting loh Pak. Pak kalau sampai ada terjadi namanya kebutuhan uang mendadak, kira-kira yang terpercaya yang mana? Ini emas Pak, kalau pada dia turun Pak. Mau jual yang mana Pak? Yang mana yang Pak? Jual rumah, jual tanah, tetap aku nggak Pak? Belum tentu loh Pak. Ya, jadi kasih masukan dulu, nggak mau. Ya, begini ini. Jurusnya agen itu harus ulat teman-teman. Saya kalau kena nasabah, dari mana Pep? Dari rumah sakit aku padahal enggak teman-teman. Kenapa ya rumah sakit? Nasabah aku loh, mana pun yang tak becak tuh. Google, baru kalau aku hari 30 hari lebih 4 hari, 34 hari untung sehari ini mencari aku mama ini ya aku semua yang minta aku mau coba itu ya kamu urusin segala macam. Aku itu nggak tahu loh. Saya itu tidak modal tidak becak. Terus hari nggak tahu. Minggu depan gue beli lagi lagi. Dari mana? Dari aku di lalu masa baru di sana. Aku udah nggak ya. Itu dia punya konco 2 atau protek dari konco ini. Konco namanya Junadi, satu namanya sing jual dulu nih, terus mau melok. Sing Tony ngomong apa? Sik Jun, hari naik awal tahun naik, lebih enak. Nanti pas awal tahun. Enggak awal tahun naik. Sing Junadi 3 bulan ke depan mesti gak betah. Aku melok kan aku susu ya, menjadi Tony. Akhirnya jadi nanya, ya itu bulan Oktober. Untuk ikut belum 30 hari. Kreatif. Aku gak boleh lagi. Sing Tony jelok karena aku nih. Kita ini kan awal tahun, coba aku mau jadi bulan Agustus. Satu hukum rumah berjalan, aku sedang. Aku dari pengalaman ini, aku merasa enak. Soalnya apa? Aku udah paksa, coba sih jelas tak paksa, tak seperti tanpa 5 tahun. Mungkin dia
besok kita berdua sih sama-sama bisa ngomong-ngomong kayak gini, bisa sama-sama beraktivitas kayak gini. Mungkin aja di malam pukul atau februari dicopot kan sudah beda. Kalau menurut 8 juta kira-kira. Itu kan tidak. Tapi gue punya janji lah. Lu nggak akan sampai selama 10 tahun, lah mulai atau 10 tahun ini nggak mau. Tapi kan mungkin betul nggak? Itu kan yang tahu. Software ya, kira-kira cek doang ini kok. Tapi salah mau dari beli syuting akan dia kan bukan yang tahu. Coba menyerah. Saya kalau ketemu nasabah, kepala aku ini pikiran cerita itu wakil. Cerita ini, karena cerita itu, karena cerita ini sampai jadi bosan. Tak ulangi mana? Tiga hari tahu cerita. Iya. Tengok. Kadang-kadang cerita saya itu ya ada yang benar teman-teman, ada yang taruh ngaspor. Ya, cuman intinya kan itu saya dapat kita dari teman-teman kurang cerita teman-teman. Ya kayak kemarin nasabah kantor itu ada baru itu 3 hari stop agak ini kayak itu mencerita ya kan itu tanpa kepastian itu polis belum diterima lagi itu SPAC belum diterima Jakarta lagi itu kantor juga kan kayak itu yang keluar Posisi SPAC itu kan aku udah bayar di ATM ada nomor SPAC-nya SPAC sekarang ya kalau saya baru datang tangan sebelum kalau karena kecelakaan asuransi maksimal 100 juta dari kayak gitu tapi dia cuma 25 ya kalau beli atau kalau nggak ambil PAC itu enggak aku nanya pada saat terminasi itu dia bukan prudensial atau enggak? kamu Terus yang betul yang kedua kalau misalnya kita follow up pertama dari kita prospek pertama kali follow up-nya itu berapa lama? karena aku ngomong Pak ini bagus ya dia kasih data besok tak ini Oh langsung. ibarat makan enak nasi panas atau nasi anget ya nasi dingin atau nasi anget hangat loh saya itu zamannya agen Pak apa bisa ketemu Pak misalnya kalau sore ini bisa Pak saya ini orangnya kepenginan cepat gitu jadi kalau dia ya udah apa saya pulang ke kantor di proposal balik lagi ya semakin cepat semakin baik jangan Aku punya kasus juga orang itu orang kaya seperti tadi dibilang orang kaya dia bilang gini aku omsetku untuk 1 bulan itu penghasilan bersih itu lebih dari apapun dan aku nggak butuh lah yang namanya asuransi aku mau berapa pun 1 juta ya aku ada gitu 1 M aja aku mau biayai untuk sakit itu ada tapi terus dia bilang loh memang ada tapi kalau misalnya kamu sampai segitu ya kalau segitu kalau lebih aku bilang gimana terus dia bilang ya ada kok semua merasa tuh segitu banyak masa aku nggak bisa gitu itu cara nyari dia supaya dia itu mau kita prospek itu gimana? biasanya berarti ya gitu tidak sama dengan uang di belakang itu kayak gitu nggak mau saya tanya gini juga oh kadang-kadang manusia itu nggak gitu itu kan saya tanya nggak yang bilang ada perayaan yang nggak mau enggak pertama kali belajar Oh iya. padahal sih punya tadi ngomong apa sih Tuhan pun tidak bisa menyebabkan kaya enggak itu nggak ada yang tahu orang bisa kaya nah coba tangan hidup tidak ada yang tahu Dia pernah kecewa sama asuransi kecewa nggak tahu jadi masalah dia bukan dia tidak mau melo tapi dia pernah kecewa dengan asuransi gitu ya loh karena duitku sakit apa asuransi bukan itu berarti alasannya karena kecewa nih karena itu dia ya punya kecewa itu harus mau tapi sih kecewa ya ditanyain kenapa kecewaannya gitu kok nggak adil loh kecewa itu murah sekarang kan ditanya dulu pokok punya toko kain bedanya ada 5 toko kain ya dong Februari beli toko A pokok punya toko C beli toko A aku minta 5 meter dicolong dikasih cuma 4,7 meter anak-anak macam toko itu brengsek aja cukup percaya aku terima tak percaya dulu ada lebih baik tahu aku orang jujur 5 meter dari 5 meter tapi gara-gara toko itu brengsek toko tak bisa toko brengsek soal apa lah tidak toko nggak ada kayak gitu enggak nah pokok pernah kecewa berarti pokok kan sadar ini asuransi itu enggak kan
Dulu kok ngelak asuransi gara-gara apa? Gara-gara Jadi itu kan bilang sih karena apa namanya ditawari, ya wis nyoba terus juga kan ada investasinya. Jadi kecewa karena ada investasinya itu. Yang pas sempat ngedrop itu dia kecewanya di sana. jadi jelasnya apa? Hukum asuransi, berapa hukum asuransi, terus hukum dan investasi. Ini sama, jangan kali saat investasi itu. Jadi hukum mesti tahu ini apa. Jadi kamu harus jelaskan lagi tentang investasi terus seluruh ini kayak apa. Ya loh, jelaskan lagi. Jadi ini loh, ini kau udah punya tidak, mau saya nggak asuransi. Paling tidak kan kau udah punya pikiran loh. Asuransi ini ada ini, asuransi ini ada ini. Benar nggak? Benar kayak gini kok. Aku tanya ke kau, kau pernah ke dokter saat kau berobat, kau nggak sembuh. Benar nggak? Terus karena nggak sembuh, apakah kau berpikir aku nggak akan ke dokter lagi? Enggak kan? Itu dokter kan? Tapi dokternya ya aku juga udah bilang itu asuransi, jadi kok kecewa, jadi dia lagi itu kecewa karena apa? Karena dari itu dengan investasi itu udah ada sudah naik terus ya istilahnya dikasih masukan lah di nulisnya dimasuki lah, jadi ngerti lama-lama salah yang pokoknya kalau aku setelah presentasi teman-teman, setelah aku dapat tanggal lahir itu tak simpan teman-teman ya. Tahun depan sebelum ulang tahun tak nambahin lagi, tak paksa untuk ulang lagi, tak bikinnya benar-benar proposal yang berbeda dengan usia yang lebih tua setahun, hasilnya kan berbeda. Ya, jadi ini begitu orang udah dalam konteks dapat data, udah sampai hilang, disimpan. Jadi ulang tahun sudah beli lagi, jadi ulang tahun sudah beli lagi. Ya, kayak data orang ditanggung secara finansial itu mintaan semua teman-teman, anaknya kapan ulang tahun, bojone kapan ulang tahun. Nah itu sumber bisa memparani jadi nasabah. Ya, paham? Nah, Ya. satu lagi Pak, terakhir ya. Siapa dulu? Kalau nggak kerja sekarang minggu depan masih bisa. Jadi Saya tanya, nasabah yang sibuk sekali, nggak bisa kita dari pagi sampai sore dan sudah nasabah bikin diskusi dan dia karena kasihan sama belajar sampai nunggu. Terus dengar juga tak secara sekilas. Kalau saya lihat presentasi Bapak tadi, kalau orang lama tertarik pasti suka karena cara Bapak menyampaikan juga enak dan jelas. Saya kepingin ganti itu kalau dengan situasi kondisi nasabah seperti itu gimana supaya saya bisa meyakinkan bisa ngobrol di rumah dan dia bisa dia kan dia nggak bisa sesuai dengan ngobrol. Sebenarnya gitu loh, nggak selamanya harus namanya di rumah ya. Saya di Malang itu, saya nggak di rumah kan, kemudian di saya nggak pernah suruh masuk di atas sebelum keluar rumah saya. Saya tuh hitung itu ya, katanya 10 jam 11 siang sampai jam 6 malam saya ini berdiri di depan. Jadi itu toko sepi aku masuk lagi, rame dia dulu lagi, sepi aku masuk lagi. Lama-lama sering berdagang nyantol lah lama-lama. Ya tau, hari ini dia terima 10%, minggu depan datang lagi masuk lagi 20%. Habis itu udah memang ya. Itu ya di sini bukan butuh orang sepuluh butuh orang ini. Iya. Saya juga wakil teman-teman. Seru sing lain-lainnya nggak pinter. Aku cuma bahasa Inggris aja dulu. Yang penting bulat teman-teman. Ya. Oke. Oke teman-teman. Udah. Oke. Ya Pak, terima kasih pulang dulu buat. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Pak ya. Yang belum terjawab Bu Nani ya, nanti minggu depan nggak apa ya, karena ini tadi sibuk sudah bilang setengah 12 sama sudah keluar. Kenapa? Nggak usah lagi aja. Minggu depan kan topiknya HO, ya yang jawab section. Nanti sekalian akan bisa nanya-nanya sama leadernya. Sama kita masuk ke. Nah, waktunya kurang 3 pertemuan lagi.
kurang dari 3 minggu. Pak Yasin masih 1, Pak Farid 1, Pak Sudarsono sudah 9. Ini sudah silver Pak ya. Tinggal lagi Anda gold. 9 itu silver. 9 sampai 11 gini. 5 itu kan red, 6 sampai 7 itu bronze, 6 sampai 8 bronze, 9 sampai 11 silver, 12 atas itu gold. Ya. Pak Heri masih 0, Pak Andre 3, Pak Abdullah 3, Pak Didik 1. Yang saya kasih pink berarti sangat mengundurkan diri ya. Bu Lucy 1, Pak Rahman 2, Bu Sukarni 2, Pak Yopi masih 0, Bu Foni 4, kurang 1 Anda lurus Bu ya. Bu Vera 0, Bu Cherry 5, nih dapat red, sudah minimal. Bu Aprilia kurang 2, ini Bu Ivon juga kurang 2, Pak Dengki 6. Kalau Bu Ivon, ya Bu Ivon ini kan sejauh ini case apinya paling tinggi. Kalau Bu Ivon bisa nyalip